Pada yang terhormat Pak Samsul Mu'alif selaku Kepala SDN Bangkok 1, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik di SDN Bangkok 1 serta CGP saya angkatan 10 Bu Riana yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan di SDN Bangkok 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini mohon izin ya, mungkin saya sedikit mengganggu waktu panjenengan dalam pembelajaran atau dalam istirahat. Mungkin sedikit saya akan mengganggu waktu jenengan karena kaitannya hari ini akan dilaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kediri. Nah, lebih tepatnya nanti hari ini kita bersama-sama diskusi kaitannya dengan kegiatan pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bu Riana sebagai CGP angkatan 10. Sebelum kita lanjut ke kegiatan diskusi hari ini, perlu diketahui memang pada dasarnya kegiatan hari ini itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh Bu Riana sebagai calon guru penggerak. Namun tidak menutup kemungkinan jika diskusi yang kita lakukan hari ini nantinya bisa membawa dampak dan manfaat untuk SDN Bangkok 1 ini. Semoga nanti bisa diambil manfaatnya nih Bapak Ibu. Dan mohon nanti partisipasi aktif dari panjenengan semua dalam kegiatan diskusi pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut untuk kegiatan diskusi, mungkin ada sepatah atau dua patah kata dari Pak Samsul selaku kepala sekolah kaitannya dengan memotivasi mungkin rekan-rekan untuk melaksanakan diskusi pada siang hari ini kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, alhamdulillah, salam ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari IPP, tenaga praktek, terus guru penggerak, kita bersyukur kedatangan Bu Riana dan itu sebagai guru penggerak. Yang kemarin kan tak singgung-singgung orangnya si Bidal. Sudah, tapi belum. Tak tenanan ada tarik. Ditolak. Di sini kan punya potensi besar. Dulunya kan ada 7 guru PPK. Kemudian masih ada 1 guru PPP, 2 guru PPP, yang 1 PNS yang menjelang formal. Dan harapannya dengan kondisi tenaga pengajar yang ada ini kan dapat mengembangkan potensi yang ada di Bangkok ini. Dari sisi banyak hal yang perlu dikembangkan, terutama yang kita singgung itu adalah partisipasi dari wali murid itu. Untuk sekarang kalau menurut saya sebagai pengalaman dari kepala sekolah di 4 SD ini, wali murid di Bangkok ini belum begitu bekerja, belum ada. Walaupun sekarang sudah mulai ada. Sekarang kan sudah membangun tempat sepeda sendiri. Hubungan dewi, dibangun dewi kan berarti sudah ada nampak, ada semangat. Perlu dipupuk lagi. Harapan saya itu kan minimal punya drum tapi urung keburukan. Pak Lurah disinggung urung nyambung, berarti itu kan perlu.
daya tarik anak itu yang paling kuat sampai sekarang itu dan itu nek anak-anak tok. Jadi kebetulan sekolah yang kita tempati itu di SD Kebirante sama di SD Nasim itu punya Brandan. Ya Brandan ini kita tampilkan di beberapa event di Agustus menjelang puasa, terus menjelang akhir pembelajaran. Tapi masyarakat ini begitu tampil ya suwun dulu. Padahal yang dulu ya anak itu, tapi kan semangat nggak ada. Itu untuk kedepannya, untuk yang lain-lain mulai sedikit-sedikit kita. Yang penting bahwa dari Bapak Ibu guru ini kita biasakan untuk perangkat pembelajarannya tidak diri dari diri, apa yang dibuat itulah yang benar gitu. Tapi begitu tidak beli, gawe buka, lah itu langsung dibeli. Jadi kalau Pak Busairi keluar-keluar saya pesan perangkat pembelajaran, saya tidak pernah dulu menyinggung masalahnya dengan duit mereka bisa diajari. Toh perangkat pembelajaran itu kan mudah. Jadi untuk apalagi kaitannya dengan pengelolaan PMM ya. Jadi kan EKIN itu kan harus nyambung di pengelolaan PMM. Jadi sejak dari pertanyaan TP itu dibuat kapan? Dibuat setiap hari. Hari ini membuat untuk besok dan di IKIN itu muncul membuat RTP. Nah, kalau boleh judul pembelajaran besok pembelajaran kelima program untuk 2013 pembelajaran apa kan jelas itu terus itu kan sudah mengisi banyak hal di IKIN yang masuk di PMM dan itu otomatis kan sudah benar masalah yang mesti benar kan tugas dulu kan cuma 3, 1 perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kalau hari ini sudah membuat RPP ya buatnya asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu kan ada 2. Ini apa? Ada jadi ada formatif, ada sumatif. Semua kegiatan pretest bentuknya soal pancingan dan semuanya itu adalah formatif. Kalau kaitannya dengan pengisian rapat itu baru sumatif itu aja. Jadi sederhana. Bapak Ibu dulu kan tinggal menulis apa yang ditulis dikerjakan ini kan masuk EKIN, pengerjaan EKIN hari ini, dan ini kan langsung bisa nyambung di PMM. Kemudian untuk yang lain-lain ya sedikit banyak Bruno tadi. Bruno moga gurunya Junanto itu punya budget untuk meningkatkan kualitas. Yang namanya muda-muda, jangka-jangka bayaran ini kan agak bertiga. Beda dengan masa lalu itu kan saya jadi guru itu kan perjuangan. Sekarang sudah bukan perjuangan tapi harapan. Harapan mengapa dinamakan harapan? Karena kan dengan posisi guru sekarang, terutama P3K kan wis melampaui dari upah minimal nasional UMR sudah melampaui. Kalau dulu itu belum. Jadi dari guru dibanting pulang untuk mencari tambahan. Kalau sekarang nggak perlu. Dengan situasi yang demikian maka tidak ada alasan bagi guru untuk tidak mengembangkan potensinya. Terutama yang sudah ini Sinturiana sudah sertifikasi ya. Jadi guru yang sudah sertifikasi itu satu wajib harus punya komputer sendiri. Sekarang itu kan tuntutan teknologi itu kan harus tidak hanya kewajiban tapi harus bisa. Nah, untuk bisa supaya bisa mengelola kan kita harus punya sendiri. Namun demikian di sini itu kan kemarin apa namanya ya pas belajar ya oleh bantuan IT yang untuk AKM 15 unit ya itu dapat juga kan memang kalau memang Bapak Ibu guru memanfaatkan anak ada dimanfaatkan
Ya tak omongin tahun dua mulai barang ini timbangannya rusak, gak digawe kan rusak dipakai. Termasuk buku itu kan daripada merumput anggone perpus, mungkin diberikan kepada anak suai kabeh ya apa-apa. Kan dipakai. Daripada nek nggone perpus ngantek api tapi baik kudu ganti ra kangge. Jadi yang ada nanti sampai ini. Barangkali itu beberapa sedikit poin yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, akhiri apabila ada yang kurang berkenan, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas sambutan dan juga motivasi yang diberikan dari Pak Samsul selaku Kepala SDN Bangkok 1 ini. Semoga nanti bisa diterapkan dan juga bisa dilaksanakan lebih lanjut, ditindaklanjuti sehingga bisa membawa dampak baik bagi lembaga SDN Bangkok 1 ini. Nah, Bapak Ibu, setelah ini nanti kita bersama-sama melaksanakan kaitannya dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang nantinya akan langsung dipimpin oleh Bu Riana. Sekali lagi saya garis bawahi, memang sebetulnya ini adalah salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh Bu Riana sebagai calon guru penggerak, tapi perlu diketahui bahwa dalam merumuskan visi atau cita-cita terhadap murid itu kan juga bagian dari apa yang harus panjenengan lakukan sebagai pendidik atau guru yang ada di lembaga sekolah tertentu, utamanya di sini di SDN Bangkok 1, sehingga harapan kami semua apa yang panjenengan lakukan hari ini, diskusi hari ini nantinya mungkin bisa diterapkan untuk semakin lebih memperbaiki kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran, mungkin pelaksanaan kegiatan di SDN Bangkok 1. Tadi sedikit cerita dari Pak Samsul, mungkin ada beberapa guru yang sudah mendaftar di pendidikan calon guru penggerak. Mungkin beberapa kali sudah mendaftar namun masih belum rezeki untuk bisa masuk di dalamnya. Semoga hal tersebut tidak menjadikan patah semangat, tetap semangat, karena kemarin hari Selasa kebetulan saya dan juga CGP saya dari SDN Adanadan 1 Bu Yayu itu mendapatkan kunjungan dari BPGP Jatim. Beliau pun juga menyampaikan bahwa kaitannya memang sebenarnya semua guru ini memiliki keinginan, memiliki semangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Namun memang kuota, karena mungkin kendala kuota yang ada di dalamnya, harus ada beberapa guru yang terpilih, sehingga mungkin masih belum bisa masuk atau masih belum bisa mengikuti di pendidikan guru penggerak. Tapi semoga hal tersebut tidak menjadikan patah semangat, semoga masih tetap bersemangat untuk mendaftar nanti di angkatan-angkatan berikutnya. Semoga bisa lolos dan bisa ikut masuk dan mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan selanjutnya. Mungkin supaya tidak terlalu panjang lebar kaitannya dengan kegiatan diskusi hari ini, langsung saja saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Riana untuk memimpin diskusi pada siang hari ini. Kepada Bu Riana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangkok 1 Bapak Samsul, kepada yang terhormat Ibu PP Bu Titi selaku pengajar praktik TPK Angkatan 10, kemudian juga Bapak Ibu guru sekalian, tenaga pendidik ataupun pegawai di SDN Bangkok 1. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji
kehadirat Allah SWT, di mana kita pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam juga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau lah yang mendidik kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya, yaitu agama Islam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau waktunya sebentar, mungkin tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lama. Kita hari ini berdiskusi tentang visi atau prakarsa perubahan dari anggota tubuh pemuda, itu saya sendiri. Di sini nanti tidak usah dibuat tidak usah dibuat tegang ataupun bagaimana, kita santai saja, kita sharing. Jadi, mohon maaf sebelumnya di sini saya bukan menggurui atau apa atau bagaimana. Di sini kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng tentang tujuan ataupun cita-cita dari visi sekolah ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya mengerjakan tentang visi sekolah, membentuk visi sekolah, yaitu yang pertama, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Kenapa saya memilih seperti itu? Karena dengan kita kita mewujudkan akhlak yang mulia, kita lihat dulu dari lingkungan peserta didik kita, anak-anak didik kita yang mungkin mereka pun tidak hanya lingkungannya hanya di sekolah saja, mereka juga punya lingkungan pergaulan di rumah, juga lingkungan pertemanan ataupun keluarga mereka. Nah, diharapkan nanti dengan akhlak yang mulia ini anak-anak bisa atau dalam dirinya itu tertanam sifat yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, visi yang saya bentuk yaitu kolaboratif. Nah, kolaboratif ini bisa dilakukan atau diterapkan pada diri peserta didik, tidak hanya dengan temannya. Bisa kita lakukan juga di dalam kelas saat pembelajaran. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam pembelajaran kita kan di kelas mereka juga belajar bersama-sama nih. Mereka juga belajar bersama guru-guru semuanya. Nah, kita diharapkan kadang kan anak juga saat berkolaborasi itu istilahnya kadang hanya mengandalkan temannya yang pintar atau seperti itu, kadang percaya dirinya pun juga kurang. Nah, dengan sifat kolaborasi ini saya berharap peserta didik itu mampu untuk mengeksplor potensi dan minat bakatnya. Misalnya dalam kegiatan berkelompok atau mungkin kegiatan berdiskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian yang ketiga yaitu visi tentang kreatif. Peserta didik saya harapkan dan kita semuanya juga berharap tentang kreatif ini mereka bisa mengutarakan atau mengeksplor potensi yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga saat perkembangannya mungkin dari kelas 1, kelas 2 ataupun kelas bawah atau kelas atas, mereka bisa mengeksplor atau mengembangkan potensi sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian yang keempat, visi yaitu bercakap teknologi. Nah, di sini ya, ibu-ibu sekalian, kita juga insya Allah punya bisa melihatlah di lingkungan kita sendiri atau mungkin di lingkungan rumah kita ataupun desa ataupun lingkungan sekolah kita. Nah, banyak anak yang di zaman sekarang ini, di era zaman yang modern ini, di era digital. Nah, dengan harapan cakap teknologi ini, saya berharap anak-anak peserta didik bisa menggunakan atau bijak dalam menggunakan teknologi yang sekarang sedang marak ini. Intinya internet itu memang sangat bagus ya Bapak Ibu. Dengan internet kita bisa mengakses semuanya, kita bisa mengakses mendapatkan informasi-informasi penting yang nantinya bisa juga bermanfaat untuk kita. Nah, tetapi dalam itu juga kita harus bisa
menggunakan atau bisa menyaring ya istilahnya, menyaring mana yang positif atau negatif. Nah di rumah pun mereka mungkin 80% atau hampir 90% mereka sudah memiliki HP sendiri. Iya kan Bapak Ibu? Mereka juga difasilitasi oleh kedua orang tuanya. Nah di sini saya berharap dengan cakap teknologi ini mereka bisa menggunakan teknologi ini dengan bijak. Nah, karena apa? Di situ semuanya nanti kita bisa mengakses semuanya. Nah, kita harapkan dengan cakap teknologi ini mereka bisa menyaring mana yang baik yang harus mereka cari, mana yang harus dibatasi. Nah, kemudian yang terakhir visi saya yaitu kreatif, mandiri, ya mandiri. Nah, saya berharap dengan visi mandiri ini anak-anak didik yang mungkin dari kelas bawah, dari kelas atas, kita tidak bisa melihat dari usia mereka. Karena apa? Setiap pribadi itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Mereka punya sifat sendiri, mereka punya karakter yang mungkin dalam satu kelas, misal dalam 20 kelas 3 misalnya, kelas 3 ada 29 siswa misal. Nah, kita sebagai guru atau sebagai pendidik, kita harus diwajibkan untuk mengetahui dan mengenal serta memahami karakter setiap anak didik. Nah, misalkan si A ini pengennya belajar semangat dengan berdiskusi. Nah, kemudian ada yang si B pengennya belajar itu hanya aktif untuk mendengarkan saja. Nah, seperti itu dan lain-lainnya. Nah, kita harus mengetahui dan mengenal karakter setiap peserta didik. Seperti itu. Nah, dari visi yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Karena apa? Karena menurut saya terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia itu mencakup semua kehidupan anak setiap hari-harinya. Dengan itu peserta didik dapat mengenal atau mungkin memahami tentang kemandiriannya, tentang minat bakatnya yang nantinya akan berkembang untuk kedepannya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang kalimat penumpang. Tentang kalimat penumpang ya Bapak Ibu. Di sini saya memberikan atau menuliskan beberapa pertanyaan yang nantinya panjenengan semua jawab. Monggo nanti seperti apa bebas dikerjakan. Saya berikan dia yang jelaskan ya Bapak Ibu, kalimat rumah di sini merupakan cita-cita kita sebagai pendidik untuk kebaikan murid-murid kita semuanya. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, murid-murid yang bagaimana harapan kita nantinya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah mungkin murid itu merupakan bagi kita, misalnya murid itu bagi saya adalah seorang penerus bangsa yang nantinya akan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan atau kesatuan seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid itu yang bagaimana, yang seperti apa. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa
kreatif, atau mungkin mereka memiliki karakter sendiri-sendiri, mereka memiliki potensi masing-masing, seperti itu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk murid itu seperti apa. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid kita itu seperti apa pekerjaannya. Monggo Bapak Ibu, silakan. Tempat penuju akan ini